anak kita. Iya, bercanda. Bibi. Durhaka lu ya. Ini Lu malu. brojol dari perut dia. Malu ini. Kamu nggak ingat dulu ibu yang ngelepehin kamu? Airin. Kamu. Mama temenin aku main, Ma. Temenin aku main. Ah elah, nu minta bapak lu no. Kerjanya mainin burung aja no. Papa lagi ngurusin burungnya, Pak. Papa tuh ngurus burung terus, Pak. Burung dimainin terus. Apa ngurus burung disuruh mama? Ini burung kesayangannya mama. Kalau sampai kenapa-napa ntar mama yang repot. Ya mama yang minta mandiin 2 kali sehari burungnya biar enak. Nah. Mama, pokoknya aku pengen ditemenin main. Temenin main. Main apa? Main apa aja, ini main mobil-mobilan sini, maning. Males gua ngajak dia main. Apa emang? Kemarin gua ajakin main bola. Terus? Maunya masak-masakan. Ya. Lagian kebiasaan. Giliran disuruh main sama anak komplek. Ya. Nongkrongnya ujung-ujungnya sama security komplek. Ngapain? Bikin malu aja. Bukan, Pak. Soalnya security-nya setiap aku lewat, security gini. Gitu, Pak. Kan aku jadi merasa Jangan. tertekan. Main sama anak-anak seumuran. Tapi kan aku main sama security kan juga bagus kan laki-laki, Pak. Iya, tapi yang seumuran lebih baik. Tak kemarin si siapa yang Nasar nih? Bu, aku mau bawa bekal. Pas liat, kok malah begini-gini? Hah? Nah, bola bekal. Bekal. Apa lagi? Mama, Udah, pokoknya aku pengen beli mainan baru. Papa belum beliin. Papa mah belinya burung mulu, Ma. Aku beli mainan baru. Ya, mainan di rumah udah banyak, nggak ada yang dimainin satupun. Gak mau. Ntar baru beli bosen. Percuma, lu minta bapak lu nggak bakal dibeliin, dia kan pejabat. Kenapa? Pengangguran Jakarta Barat. Papa, ayo dong. Ngurus anak itu harusnya bini. Laki mah tugasnya cari nafkah. Tuh, lihat tuh. Lempar. Kalau laki-laki ngurusin anak, ntar ketahuan sama orang-orang gue pengangguran. Kagak enak, ntar lu jadi omongan lu juga. Bukan begitulah. Itu mah kelakuan lu, salah lu sendiri. Malah lempar tanggung jawab. Gawat kali. Mama, emang Papa nggak kerja, Ma? Emang nggak ada uangnya? Gua kan udah cari nafkah buat dia. Ya urusan anak urusan dia lah. Punya mantu nih ribut mulu, waduh. Pak RT. Ini Gua Pak RT. kakek, anak tuh diurus ini gara-gara dilepas sering ngobrol sama hantu nih jadi begini. Babe, nggak diurusnya segede gini, apalagi kalau diurusin dia malah. Kakek, aku kan pengen beli mobil-mobilan baru. Papa nggak mau beliin, Mama nggak mau ngajak main. Aku Nggak minta ada. sama kakek aja. Nggak usah, nanti kita ngobrol aja di sana. Kamu mainnya di kuburan. Maksudnya ada lapangan di Ada sana. lapangan. Nanti kamu bisa bercanda berteman sama gondoruo. Anak males banget. Ini lagian emaknya juga kagak ngurusin beginian aja. Anak tuh harusnya dikasih susu. Ini suruh ngisep knalpot. Jadi Saya gimana mau ngasih susu? Kerjaan saya banyak banget. Ini nggak ada bantu. Lihat nih, ini kan kelakuan bapaknya begini tuh. Lah saya kan, Capek. saya saben hari udah kerja nih. Saya saben hari udah kerja, duit udah saya kasih ke dia. Giliran di rumah ya saya nikmatin hobi saya. Ngurus anak mah dia Tapi kudunya. main pisang mulu, main itu mulu, main burung mulu, Papa. tahu aja memang ada burung yang makanannya pisang. Ada memang burung yang nggak mau makan pisang. Ya, ada. Dia lebih seneng ya di sekitar telur aja. Ya, maksudnya betina, telur. Mengerang. Iya, mengeram. Kak, saya kasih tahu. Ya kek. Suami istri itu harus selalu sama-sama. Tuh. Bekerja sama-sama, makan sama-sama, buang air nggak usah. Ya. Maksud saya kenapa anak harus diurus? Karena kan waktu tidur sama-sama, bikin sama-sama, ya kan? Kata saya juga, waktu bikin kita bareng-bareng sama warga sekampung. Kamu nggak mau Kok ke sekampung? Kakek, ayo dong, Kek. Jadi gimana, Kek? Ya udah. Kamu tenang aja. Kita mau beli mainan apa? Mobil-mobilan? Mobil-mobilan, truk-trukan, terus bis-bisan, orang-orangan. Biar kalau dia mau kuat, sini saya bikin kuat dulu. Coba deh. Ayo kalau orang-orang liburan ke alam yang indah, ya kita cocok sama muka. Yuk kita ke alam gaib.
Anak kagak ada mandiri-mandirinya udah gede Tahu, udah begitu. gede juga masih aja minta jajan, minta ini, minta itu. Lu ngedidiknya bagaimana? Ya ilah ilallah, udah kerja dari pagi hari sampai malam hari capek banget ngurusin. Lu kagak ada perhatiannya sama anak. Gua kan kerja di luar. Ngurusin anak doang. Jangan diam aja, ini dibegal loh ini. I'm sorry, you know, aku itu adalah calon suaminya Cinta, you know. Hah? Dan kedatangan aku ke sini, kita berdua mau ngadain royal wedding dan ini adalah invitation. Invitation with you. Lu mau nikah sama Cinta? Yes, sini, kami. Ya begini emang lu bisa ngempanin. Mahal ini biaya hidupnya. Mending lu tukar bini gua nih. Jangan. Emang apa saya? Kalau saya makanannya apa? Ya dia mah makan tutut pinggang. Seneng dia udah. Ini bagus banget kan, lihat deh undangan kita, kece nggak sih? Kita habis foto pre-wedding kemarin ya. Keren Wow, banget. konsepnya apa? Konsep itu black and team. Tim. Konsepnya, yes. Cinta, kakak nggak setuju kalau kamu sama dia ya. Kenapa? Ini adek lu. Ini kan adik aku. Dulu. Ngapa gua gak ngincer adek lu ya? Kamu lupa. Dulu sebenarnya kamu ngincar dia. Pada hari pernikahan, dia aku sekap di kamar. Ya. Udah nggak usah, jangan salah pilih laki, tak kayak kakak, jangan capek Duh, ngurus rumah. apa maksudnya lu bilang-bilang salah pilih laki? Kenapa ya kakak yang ngerjain semua tugas rumah, nyapu, ngepel, nyikat Emang itu kamar tugas mandi? istri, Cinta. Lu kalau udah jadi bininya dia, lu ngurus rumah, dia yang kerja, cari nafkah. Jangan kalau kita ngomong, ya kan? Kasih tahu Cinta. Enggak. Apa ya, kemampuan untuk masak, bersih-bersih itu kemampuan manusia yang laki-laki dan perempuan harus bisa ya. Nggak cuma perempuan doang. Oke, silent please, you know. Pokoknya kamu kalau nikah sama aku ya, kamu... Ngapain pegang? Pokoknya kalau kamu nanti... Udah mau kawin masih ganjen aja. Aku lagi nyari senderan. Kalau kamu nikah sama aku, Yes. nanti kamu di depan aku bukain Miss Sakura sama Pop S. Terusnya nanti aku juga ya, aku di rumah, kamu yang pergi kerja. Habis kamu kerja, pagi-pagi kamu ngepel, kamu ngasih makan kambing sama ayam ya. Wait. Terus kalau aku ngerjain itu semua kamu ngapain? Ya aku di rumah aja joget dangdut. Say what? Say what? Say what? No way. No, aku nggak say what, aku diem aja tadi. Nggak say what. What? No way. No way. Yes, I like with you ya. Tapi secara prinsip lu gak sejalan sama dia. Tenang aja, semua itu Lu gak sejalannya sama dia, tuker dah. Maaf ya. Masih bagus. Chargernya lengkap. Cuman baterai. Aku percaya bahwa laki-laki itu harus dihormati. Tapi laki-laki yang benar-benar laki-laki akan menghormati perempuan dan membiarkan perempuan itu mencapai mimpi-mimpinya apapun itu. Betul nggak Pak Ustadz? Masa? Betul nggak kayak gitu Pak Ustadz? Aku ke Pak Ustadz dulu ah. mau kemana lu? Ada dong Ustadz. Indah ya Ramadan, berkah. Masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Ustadz, Ya. emang kalau dalam Islam itu boleh suami patriarki kayak tadi gitu, semena-mena. Karena kadang-kadang laki-laki kan ngerasa udah deh kamu tuh nurut aja sama saya ya, saya yang cari kerja, saya ngidupin kamu, saya yang biayain sekolah anak-anak, saya yang biayain semua kehidupan rumah tangga ini gitu. Emang kalau Islam nyontohinnya kayak gitu, sebenarnya kayak apa sih kehidupan suami istri dalam Islam sebaiknya? Wow, keren pertanyaannya. Gini sih, suami itu punya kewajiban, istri punya hak ya. Artinya jangan mengabaikan kewajiban dan juga jangan meninggalkan haknya. Itu sih intinya. Karena istri yang baik itu katanya
Iza nazarta syarratka, kalau dipandang tuh menggairahkan. Oh, Gitu menyejukkan loh. hati. Iya, jadi jangan marah-marahan, ambekan, ngegas, marah-marah, nggak gitu juga kali, iya kan? Buat kamu-kamu yang calon ibu, ya belajarlah menjadi ibu, belajarlah bagaimana cara menjadi ibu, kan gitu ya? Istri yang baik itu yang selalu senyum, ya kan? Menyenangkan. Iya, di gitu. keluar rumah senyum, masuk kamar senyum, ya kan? Sampai suaminya malu, istri gue mau senyum-senyum mulu. Gitu. Akhirnya suaminya jadi baik sama istrinya. Gimana Ustaz? Jadi gitu, sebenarnya suami dan istri itu satu kesatuan. Ada namanya, mohon maaf, kita partner. Harus partner. Jadi tidak ada yang otoriter. Betul. Karena sebenarnya laki-laki menikahi seorang wanita berarti bertanggung jawab atasnya. Jadi nggak ada istilah patriarki dalam ada, Islam itu nggak nggak ada. ada ya. Nggak boleh, jangan dicontoh tadi ya, yang kayak tadi gitu nggak boleh. Nah sekarang kita kasih kesempatan nih buat adik-adik cantik, siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya dong. Gantian sebelah sini ya, kamu deh boleh. Silakan sayang, ini mic-nya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kereta mau berangkat bentar lagi. Perkenalkan, nama saya Nisa. Sebelumnya Ustadz izin bertanya ya. Saya ini kan Gen Z ya Ustadz, yang nanti bakalan nikah nih. Tapi saya tuh takut sama stigma masyarakat tentang patriarki nih Kak. Karena kan sekarang tuh kebanyakan cowok tuh lebih milih untuk nggak bersih-bersih rumah, nggak mau bantuin Maunya istrinya. dilayani. Pertanyaannya apa? Nah, Ustadz, kalau misalnya kayak gitu kan tadi Ustadz bilang kalau misalnya kita tuh dalam rumah tangga harus bekerja sama ya. Nah itu gimana sih Ustadz? Gimana apanya menanggapi fenomena yang kayak gitu? Oh, kamu harus gimana menanggapi itu? Iya, Baik. betul. Terima kasih Nisa. Terima kasih. Gimana Ustadz? Saya yang jawab atau Ustaz Maulana? Dua-duanya Ustaz dong. Maulana aja. Jadi sebenarnya gini, kerjasama itu penting. Karena rumah tangga itu dibina rumah bertangga. Jadi nanti dikatakan rumah tangga kalau bisa bersatu. Mohon maaf, bukan suatu kehinaan kalau seorang suami membantu pekerjaan istri. Justru bentuk kemuliaan. Karena saling membantu. Suami membantu, istri membantu. Apa? Minimal meringankan pekerjaan. Rasulullah SAW pun membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Suami itu pada prinsipnya memang harus didominasi ya, cari duit dia, nyuci baju dia, masak ke dia, Harusnya beres-beres begitu. rumah dia. Harusnya begitu karena laki-laki diciptakan lebih kuat, kan gitu. Nyari duit dia, masak dia, suami juga nyuci piring dia. Terus kemudian juga bersih-bersih rumah dia. Tapi kalau suaminya terlanjur kayak gitu terus nggak mau diingetin sama istrinya harus ngapain? Nah itu persoalannya, kenapa istri harus sama-sama bekerja? Supaya istri ada ibadahnya. Iya. Baik, kalau begitu. Nah Ustadz, kalau temen aku yang satu ini nih punya info yang menarik banget buat kita. Ada apa ya? Ini Kiki, silakan. Penonton, ada abang-abang ganteng, badannya gede, mukanya cakep, tapi lemes banget kayak pose dari SD. Abang kenapa lemes banget begitu? Iya nih, akhir-akhir ini tuh kerasa makin berat ya. Padahal aku udah biasa ngangkat beban berat. Ya elah, si abang kan belum pernah angkat aku. Yang maksudnya lagi puasa gini sambil beraktivitas mah emang wajar kalau semuanya kerasa berat. Tandanya itu badan kita sedang dehidrasi. Waduh, dehidrasi ya Kak Kiki? Iya. Pantes, semuanya tuh kok berat amat ya rasanya. Iya, makanya nih solusinya kita butuh teman yang buat nemenin dan juga ngeringanin hari-hari kita yang rasanya berat kayak gini. Aku selalu temenin sama siapa? Tahu nggak? Nih, sama Kristalin. Ini air mineral pegunungan dengan mineral alami dan pH yang seimbang. Jadi bikin hidup kita lebih ringan. Oh ya? Kristalin Kak? Yes. Tapi kalau lagi puasa gini, caranya biar gak dehidrasi gimana emang Kak Kiki? Minum sekarang. Bercanda ya, Say. Kalau mau tahu biar gak dehidrasi pas puasa begini, pastiin kamu tuh memenuhi kebutuhan hidrasi kamu minimal 2 liter sehari dengan minum Kristalin minimal 1 botol 600 ml pas sahur,
2 botol 600 ml pas berbuka dan 1 botol 600 ml sebelum tidur ataupun menjelang sahur. Dijamin semuanya kerasa lebih ringan. Kayak aku begini, ya kan? Semangat. Tapi emang apa sih spesialnya Kristalin Kak Gigi? Kamu nanya? Abang, pakai nanya sih. Kristalin itu rasanya tuh nyegerin dan juga ringan banget di tenggorokan. Terus juga udah melewati proses ozonisasi dan 2 kali seal. Jadi selain rasanya yang nyegerin dan juga ringan di tenggorokan, Kristalin juga 2 kali lebih aman dan juga nyaman di lambung. Wah, kalau gitu sih aku bakal minum Kristalin setiap hari deh. Wajib banget. Minum Kristalnya bareng sama aku ya. Janji ya. Karena Kristalin juga ada ukurannya 1,5 liter loh bang. Mana coba? Nah, itu dia yang udah ada hand gripnya. Tuh. Jadi nyaman banget buat digenggam dan juga mudah dibuat temenin aktivitas kita kemanapun. Dan pastinya harga lebih Masa Eko Patrio? Ekonomis. Pokoknya siap banget deh bikin hidup lebih ringan dan juga ingat terus ya. Dengan Kristalin, puasa nyaman, aktivitas tetap ringan.